para saudara, bahasan kita masih terkait tentang syarat-syarat Jumat yang pada tempo lalu sudah dijelaskan bahwa syarat mengerjakan Jumat itu mesti dipenuhi 3 persyaratan. Nah, sekarang kita sedang membahas itu tuh. Ya, dari antara syarat-syarat mengerjakan Jumat. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut kaul yang sahih, jadi nanti ada lagi yang muqabal sahih, yang kagak sahih gitu. Nah, tapi ini kita bicara tentang ya mazhab yang sahih, yang masyhur, bahwa menurut mazhab yang sahih yang masyhur ya annahu labudda min arba'ina, bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu syaratnya harus 40. Ya, jadi kurang dari 40 kagak sah. Ini menurut kaul yang sahih mazhab Imam Syafi'i. Walaupun nanti ada pendapat ya seandainya 2 orang boleh, ada yang bilang 4 orang boleh, ada yang 5 orang boleh. Tapi itu muqabal sahih, lawan daripada sahihnya. Nah, jadi mazhab sahih masyhur bahwasanya pelaksanaan sholat Jumat mesti 40 orang. Wah, tujjalahu, dan diambil dalil dengannya bi ahadis, dengan beberapa hadis. Banyak hadis-hadis tuh Bapak Saudara yang menjelaskan tentang ya persyaratan sholat Jumat itu 40 orang. Ya, minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang tidak sah Jumatnya, sehingga dia harus sholat zuhur saja. Nah, itu banyak hadis-hadis. Nah, diantaranya nih hadis ini, minha, diantara hadis-hadis tersebut hadis Jabirin radhiyallahu anhu, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya Jabir qala, berkata siapa Jabir, madotis sunnatu annabi kulli arba'ina fama fauqaha jum'atan, telah berlaku sunnah ya bahwasanya fikuli arba'ina, pada setiap 40 ke atas itu baru namanya Jumat. 40 ke atas, nah itu baru dikatakan Jumat, kata hadis riwayat daripada Jabir. Jadi kalau kurang dari 40 bukan namanya Jumat, sehingga dia tidak kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalnya satu kampung nih Bapak Saudara, manusianya penduduknya masih sedikit banget, masih 20 orang atau 25 orang. Nah, itu dia kagak kewajiban sholat Jumat, sehingga dia wajib hanya sholat zuhur saja. Kenapa? Karena di kampung tersebut masih sedikit ya, jumlahnya belum ada 40. Karena persyaratan sholat Jumat itu harus ada 40 ke atas. Nah, ini dikatakan dalam hadis riwayat Jabir, madotis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqaha jum'atan. Rawahul Baihaqi, hadis tersebut riwayat daripada Imam Baihaqi. Wa qaulus sahabi, dan bermula perkataan sahabat, madotis sunnatu, berlakunya sunnah, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya, jadi Nabi bilang iya. Qalal Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, hadis Jabirin la yuhtaju bihi. Kata Imam Baihaqi, hadis riwayat daripada Jabir tidak bisa dijadikan hujjah. Wa minha, dan diantara hadisnya lagi yang menerangkan bahwa sholat Jumat harus 40 orang. Hadis Ka'ab bin Malikin, hadis riwayat daripada Ka'ab bin Malik. Jadi kalau yang pertama hadis riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua dari Ka'ab bin Malik. Qala, beliau bilang, awwalu man shalla bina al-jumu'atu, awwalu man shalla bina al-jumu'ata fi baqi'il khadamati As'adu bin Zararah. Jadi ada satu riwayat ya, ini datangnya dari Ka'ab bin Malik. Ya, beliau bilang begini, awwalu man shalla bina al-jumu'ata, yang pertama kali melaksanakan sholat bersama-sama dengan kita ya sholat Jumat
Di mana fi Baqi'il Khodamat, satu tempat di Madinah namanya Baqi'il Khodamat. Siapa? As'ad bin Zararah. Ya, itu. Ya, jadi yang pertama kali mengerjakan sholat Jumat itu As'ad bin Zararah. Jadi Nabi Muhammad saat itu masih di Mekah. Ya, itu belum mengerjakan sholat Jumat. Kenapa? Karena orangnya belum ada 40. Ya, di Madinah ternyata orang-orang sudah banyak yang masuk Islam. Ya, nah, udah lebih dari 40 sehingga di Madinah Baqi'il Khodamat sudah dilaksanakan sholat Jumat. Siapa yang pertama kali melaksanakannya? Itu adalah As'ad bin Zararah. Wa kunna, dan kami jumlahnya ada berapa? Arba'in, ada 40. Shahahahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi. Nah itu. Ya, jadi alasannya banyak tuh dalil-dalilnya terkait tentang sholat Jumat yang harus bilangannya 40 minimal. Ya, di antaranya hadis Jabir maupun hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab. Ya, jadi As'ad bin Zararah saat itu adalah yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Nah, dibilang tuh kami jumlahnya udah 40 orang lebih. Kalau di Mekah belum dikerjakan sholat Jumat. Kenapa? Karena memang jumlahnya belum banyak umat Islam. Ya, karena ya saat itu agak sulit. Perkembangan Islam di Mekah memang agak berat, susah. Ya, makanya Nabi disuruh hijrah ke Madinah. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di Madinah itu udah banyak. Sehingga Nabi hijrah itu udah ditunggu-tunggu. Ya, jadi udah banyak yang nunggu-nunggu, sebab udah banyak yang masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi belum hijrah. Sehingga sholat Jumat pun sudah dikerjakan di Madinah saat Nabi belum datang ke sana. Siapa yang mengerjakan pertama? As'ad bin Zararah, karena di situ jumlahnya udah 40 orang lebih. Nah, ini hadis sahih dari Imam Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi. Maqalal Hakimu, berkata Imam Hakim, innahu ala syarti muslimin, sesungguhnya hadis itu ya atas riwayat Imam Muslim, ba'da'an sahahahu, setelah ya dianggap sahihnya itu hadis. Wajhud dilalati annal ghaliba ala ahwalil jum'ati ata'abudu, dalil jalan yang menunjukkan bahwasanya ghalib umumnya atas kondisi Jumat itu ata'abud, yaitu ya, ibadah. Wal arba'una aqallu ma warada, dan bermula 40 orang itu minimal apa yang telah datang keterangannya. Jadi 40 aqal minimal. Ya, pokoknya 40 ke atas. Nah, itu disebut dengan aqallu ma warad. Wa minha, dan di antara hadisnya lagi, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah SAW jamaah bil Madinati, ya jamaah melakukan yaitu jamaah Rasulullah di kota Madinah, walam yunqal, dan tidak dinukil, annahu, ya bahwasanya jamaah menggabung siapa Rasulullah bi aqalla min arba'ina, yaitu ya kurang dari 40. Jadi Nabi kalau sholat berjamaah di Madinah itu enggak pernah dinakol ya keterangannya kurang dari 40 gitu. Jadi Nabi kalau sholat jamaah itu pasti udah 40. Nah, sholat Jumat itu ya kan harus berjamaah, ya otomatis udah di atas 40. Sementara bukan sholat Jumat saja, rata-rata Nabi kalau yang namanya sholat berjamaah itu 40. Ya, nah kalau kita kan kadang-kadang tergantung situasi kondisi. Kadang-kadang orang sholat zuhur 2 orang, ya ada yang 20 orang, ada yang 100 orang, ada yang 200 orang. Ya begitu. Yang bagus emang tuh sholat jamaah di atas 40 orang. Ya, makanya ada
satu ya pendapat orang kalau udah membiasakan sholat berjamaah 40 hari secara berturut-turut, kemudian sholat jamaahnya itu minimal 40 orang, ya maka jaminannya apa? Dia akan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Nah seperti itu yang melazimkan sholat berjamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, terus sampai 40 hari. Dan sholat jamaahnya itu nggak boleh kurang dari 40 hari, yang nggak boleh kurang dari 40 orang. 40 hari nggak boleh kurang dari 40. Ya, itu nanti katanya akan dibebaskan dari ya orang-orang munafik, sifat-sifat munafik. Kadang-kadang ada orang ngamalin, ya ini jamaahnya cuma 20 orang yang nggak memenuhi persyaratan. Kadang-kadang dia ya bisa mempertahankan tuh ya jamaah terus ya, tapi ya kadang-kadang di tempat ya dia sholat jamaah baru 20 orang, baru 30 orang. Nah itu kagak masuk. Jadi cari yang memang setiap kali melaksanakan sholat Jumat itu minimal berapa? 40 orang. Ya, itu 40 orang. Jadi Nabi itu keterangannya selama di Madinah sholat berjamaah tidak pernah kurang dari 40. Nah ini dikatakan ya wa minha annahu alaihi salatu wassalam jam'a bil madinati wa lam yunqal annahu jam'a bi aqalli ya bi aqalla min arba'in. Ya, jadi nggak ada tuh keterangan dinukil ya bahwa Nabi melaksanakan sholat jamaah kurang dari 40. Nah apalagi sholat Jumat, sebab syaratnya sholat Jumat harus berjamaah. Nah sementara ngolimnya umumnya Nabi kalau sholat Jumat ya kalau sholat berjamaah ya di Madinah itu pasti lebih dari 40 orang. Watafakna dan kami sepakat ala iqamati atas mendirikan Jumat bil arba'ina yaitu 40 orang. Itu tuh namanya dalil-dalilnya. Ya kenapa sih kalau sholat Jumat harus 40 orang? Ya seperti itu dalilnya tuh. Famanidda'a iqamataha binuni zalika, maka siapa-siapa yang mendakwah mengaku-ngaku mengerjakan sholat Jumat di bawah daripada 40 fa'alaihi dalilu, maka diwajib harus menjelaskan dalilnya. Nah begitu. Kalau Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa sholat Jumat minimal 40 orang, dalilnya yang tadi itu yang kita udah baca satu persatu. Dari hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, dan masih banyak lagi hadis yang lain. Dan itu 3 hadis sudah cukup sebenarnya karena itu sahih semuanya. Nah sekarang kalau ada orang yang punya pendapat boleh melaksanakan sholat Jumat di bawah 40 orang, ya silahkan, tapi cari dalilnya. Nah seperti itu, harus ada dalilnya. Nggak boleh hanya dia ya punya pendapat aja tapi tidak bisa mengemukakan dalil. Nah itu yang kata Imam Syafi'i begitu, alaihi dalil, silakan. Ya dia ya harus carikan dalilnya. Wa nukila anil imami Ahmad, dan dinukil dari Imam Ahmad annahu ya bahwasanya yustaratu, ya kata Imam Ahmad ya ini dijelaskan annahu bahwasanya yustaratu disyaratkan khamsina itu 50. Nah kata Imam Ahmad malah bukan 40, 50 orang. Ya itu Imam Ahmad lebih banyak lagi. Kalau Imam Syafi'i 40. Ya tapi kalau Imam Ahmad itu menyatakan harus 50. Ya kalau belum 50 ya bulan boleh, belum sah. Wahtajja, dan dia mengambil hujah bihadisin dengan hadis. Ada hadisnya juga. Wal jawabu, bermula jawabannya, annal hadisa fi rijalihi, sesungguhnya hadis dalam perawinya hadis, rijalnya hadis itu perawinya hadis. Siapa? Ja'far ibnu Zubair. Nah kalau yang menerangkan Imam Ahmad yang 50 tadi, itu ada satu rawi yang namanya Ja'far ibnu Zubair, wa huwa matrukul hadis. Itu termasuk yang ditinggalkan dalam hadis, sehingga hadisnya namanya hadis matruk. Wa'lam, dan ketahuilah anna syartal arba'ina, bahwa syarat yang 40 itu az-zukuratu wa taklifu wal hurriyatu wal iqamatu.
Nah 40 orang itu nggak sembarangan, ada persyaratannya. 1 laki-laki, 2 mukallaf, 3 hurriyah merdeka, 4 iqamah menetap ala sabili tawattuni, yaitu atas jalan bertempat tinggal. Ya, jadi iqamahnya ya bertempat tinggal di situ, atau kata kita pribumi situ. Ya, sabili tatawun itu artinya pribumi. Jadi yang 40 orang itu Bapak Saudara nggak sembarangan. Laki-laki. Kalau sekarang ada perempuan, ada 100 orang, kagak masuk hitungan. Jadi 40 itu laki-laki. Kemudian laki-lakinya udah taklif, balik, berakal. Kalau anak kecil, ini sholat Jumat rame, ya ternyata dihitung-hitung anak kecil mulu, ya yang belum balik, ya kagak sah juga. Jadi mesti taklif syaratnya. Ya, jadi laki-laki mukallaf. Yang ketiga hurriyah merdeka. Kalau ada budak nggak masuk hitungan. Nah, yang keempatnya mukim, iqamah ala sabili tatawun, atau disebut mustautin. Ya, jadi mustautin itu artinya pribumi. Ya, pribumi situ. Yang dia tidak mau pulang lagi. Ya emang udah di situ. Ya kalau yang ada kampungnya, suatu saat saya sih mau pulang kampung lagi. Nah itu namanya dia bukan mustautin. Dia hanya tinggal di situ. Ya, jadi dia belum masuk hitungan 40. Ya, misalnya dia ente tinggal di mana? Di Kampung Baru, tinggal di Cidodol. Tapi suatu saat nanti saya mau pulang kampung lagi. Nah itu dia masihnya mukim, bukan mustautin. Wajib sholat Jumat tapi tidak memenuhi persyaratan yang 40. Ya, seperti itu. Kalau lagi lebaran kan pada pulang kampung tuh. Jadi kalau orang dia semuanya ya habis, ya nggak ada tuh di masjid ya sholat Jumat. Nah itu nggak boleh tuh. Ya, jadi ada satu masjid, ya penduduknya tuh yang kira-kira memang tinggal tapi dia masih mau pulang juga, masih punya kampung. Nah itu. Jadi ketika lagi lebaran, itu di hari lebaran semuanya pada pulang kampung, ya masjid kosong. Nah itu dia nggak bisa. Ya makanya nggak sah kalau dia hanya turu-turu dia tuh yang 40. Ya, jadi ini yang dimaksud 40 mustautin. Apa artinya mustautin? Itu al-iqamah ala sabili tawattuni la yaz'anuna syita'an wala saifan. Dia tidak berpindah-pindah di musim panas di sini, nanti musim dingin tempat lain lagi. Enggak. Pokoknya mau musim panas, mau musim dingin, emang di situ tempatnya. Illa li hajatin, kecuali kalau ada hajat. Fala tan'aqidu, maka tidak sah salat Jumat bil inasi dengan sebab hitungan orang-orang perempuan. Kalau orang perempuan 20 orang laki, sisanya ada 100 orang perempuan, tidak sah. Karena perempuan tidak masuk hitungan. Wala bisyibiyani, begitu juga anak-anak, karena dia tidak mukallaf. Jadi anak-anak di bawah usia balik, ya walaupun banyak tetap tidak masuk hitungan. Wala bil abidi, dan tidak sah lagi kalau dengan hamba, bukan orang yang merdeka. Hurriyah istilahnya dalam fikih. Wala bil musafirin, begitu juga bukan musafirin. Musafir itu artinya orang yang sedang melakukan perjalanan, sebab dia bukan mukimin. Ya, dia namanya musafirin. Wala bil mustautinina syita'an, dan juga tidak orang yang menetap di musim dingin, duna sayfi, bukan di musim panas, wa aksi, dan sebaliknya. Dia hanya menetap di waktu musim-musim dingin, tapi kalau musim panas enggak. Atau di musim panas, di musim dingin tidak. Itu juga tidak masuk. Wal gharibu, orang gharib, orang asing namanya gharib. Ya, misalnya kalau gharib, orang-orang asing itu yang tinggal di kita, misalnya dia gharib, asing. Iza aqama bi baladin, apabila dia mukim, dia menetap di satu kampung, watakhazu, dan dijadikan itu kampung watonan, tempat dia ya menetap, sorolahu, maka jadilah bagi dia apa? Hukmu ahlihi, hukum ahlinya. Fi wujubi jumati, pada kewajiban Jumat. Ya, jadi ada orang menetap walaupun dia sebenarnya dari mana-mana, kan disebut asing, dia orang asing. Tapi karena dia menetap lama, sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, maka dia dihukumkan seperti orang yang ahli penduduk di situ terkait tentang wajibnya Jumat. Jadi dia tetap wajib Jumat. Sama seperti para
ya santri mukim di mana misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, ya dia orang Jakarta misalnya. Nah karena memang dia di sana asing, bukan orang sana, ya orang DKI misalnya, dia tempat tinggalnya Jawa Timur, ada yang di Madura, mondoknya ada yang Jawa Tengah. Nah itu karena dia menetap lama di sana, dia kewajiban Jumat sama seperti ahli penduduk di situ, wajib sholat Jumat. Begitu. Kalau nggak sholat Jumat dosa, wajib. Hanya dia tidak memenuhi persyaratan yang 40. Cuma begitu aja bedanya. Dia tidak memenuhi ya persyaratan yang 40. Jadi kagak masuk hitungan yang 40. Karena suatu saat dia bakalan pulang. Tanya santri mau pulang nggak? Mau pasti. Walaupun dia udah 5 tahun di pondok. Ya begitu. Atau ada anak-anak mahasiswa yang di luar negeri, di Mesir misalnya, ya, selama di Mesir setahun 2 tahun itu tetap dia bukan mustautin menetap di sana, dia termasuk yang mau pulang, begitu. Sehingga sholat Jumat wajib bagi dia, tapi dia tidak memenuhi persyaratan yang 40. Karena ditanya, ente udah tinggal di Mesir lama udah 10 tahun, tapi ente masih mau pulang? Mau. Nah masih mau pulang dia, karena memang Mesir bukan tempat tinggalnya, bukan tanah airnya. Dia pasti ke Indonesia. Nah selama di Mesir dia sholat Jumat wajib, tapi tidak memenuhi yang 40. Begitu. Sama habaib misalnya yang tinggal di Indonesia pengen pulang lagi kampungnya ke Yaman. Selama ditinggal di Indonesia walaupun udah 10 tahun 20 tahun, dia tidak termasuk yang ya mustautin. Ya begitu. Dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Al-Zami, beliau bilang begitu. Ya mereka enggak ya termasuk mustautin, karena mereka masih punya keinginan pengen balik lagi ke Yaman, mau balik. Kalau masih ada keinginan dia pengen balik ke Yaman, berarti ya dia bukan tinggal ya menetap ya menjadi warga negara. Nah seperti itu, karena dia masih punya keinginan pulang ya kampungnya, seperti itu. Nah itu kan para mahasiswa yang ada di Mesir, dia kan asli Indonesia ya, tapi dia mau pulang. Nah itu 10 tahun walaupun di Mesir, tetap dia tidak memenuhi persyaratan yang 40, tapi wajib sholat Jumat. Namanya gharib, orang asing ya. Iza aqama bi baladin, apabila dia menetap di satu kampung, wattakhazahu, kemudian ia menjadikan kampung tersebut watonan sebagai tempat tinggalnya, sorolahu hukmu ahli, maka jadilah hukum ya ahli penduduknya fi wujubil jum'ati, pada kewajiban Jumat. Jadi wajib Jumat. Wa ilam yattakhiz, sekalipun dia tidak menjadikan tu gharib, bal azmuhu, akan tetapi dia punya cita-cita arruju'u, dia akan kembali ila baladi, ke kampungnya, ke negaranya. Ba'da muddatin, setelah beberapa masa, yakhruju biha, maka akan keluar tuh orang asing biha, daripada iqamah. Begitu ya. Ya, jadi dia masih punya keinginan ingin pulang. Ya, masih keinginan ingin pulang. An kaunihi musafiran, daripada kondisi dia sebagai musafir, qasiratan kanat au tawilatan, baik itu musafirnya jarak pendek ataupun jarak panjang, jarak yang jauh. Katajiri, seperti tajir, pedagang, wal mutafaqih, dan orang yang belajar fikih. Tuh, mutafaqih, ada yang belajar ke Jawa Timur, ada yang belajar ke Jawa Tengah. Ya itu, ya selama dia belajar di sana menetap, walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun, tetap dia bukan termasuk mustautin, tapi hanya mukimin. Ya, karena suatu saat dia bakalan pulang lagi ke kampungnya. Walladzi yarhalu, ya, dan orang-orang yang akan pergi min baladihi, daripada kampungnya. Ya, misalnya min kilatil ma'i, di kampung itu sedikit banget air sehingga dipindah ke kampung yang lain. Suatu saat nanti kalau udah normal lagi dibalik lagi. Nah, itu namanya dia tetap masih mukimin, bukan mustautin. Au khawfi zulmati, atau dia pindah dari kampungnya karena takut dengan orang-orang zolim. Di kampung ini banyak orang zolim misalnya, dia takut dipindah ke kampung yang lain. Nah nanti kalau udah tidak ada kezoliman, dia bakalan balik lagi.
Nah itu juga namanya orang tersebut bukan mustautin tapi mukimin. Qatalahumullah. Moga-moga Allah perangi itu orang-orang zalim. Ya, au khaufiz zolamah. Ya, zolamah jamak ya. Au khaufiz zolamah, atau takut kepada orang-orang yang zalim. Ya, jamak taksir aja bikinnya. Ya, qatalahumullah. Moga-moga Allah memerangi itu az-zolamah, orang-orang yang zalim. Suma azmuhu ya'udu, kemudian dia punya cita-cita Bapak Saudara ingin kembali lagi. Ya, jadi nanti kalau di kampungnya udah nggak ada orang zalim, dia akan balik lagi pulang kampung. Nah, begitu. Izan paroja amruhu, apabila sudah ya hilang tuh urusan-urusan kesusahannya. Ya, jadi yang susah tadinya ada orang zalim, sekarang udah nggak ada orang zalim lagi. Tadinya di tempatnya udah ya, nggak ada air, sekarang udah ada air. Nah itu namanya izan paroja amruhu. Fahaulai, maka mereka la talzamuhumul jum'atu, tidak ya mewajibkan akan mereka oleh Jumat, walatan akidu bihim, dan tidak menjadikan sah Jumat bihim mereka alal as-sahih, menurut kaul yang sahih. Begitu. Parun ini satu cabang dari masalah idza taqarabal qaryatani, apabila berdekatan dua kampung. Ada dua kampung berdekatan. Kampung A dengan kampung B itu berdekatan. Fi kulli minhuma, pada tiap-tiap satu daripada keduanya. Duna arba'ina, yang masing-masing kampung itu kurang dari 40. Kampung A orang laki-lakinya kurang dari 40. Kampung B juga sama, kurang dari 40. Ya, bisifatil kamali, dengan sifat yang sempurna, yang udah memenuhi persyaratan 40. Laki-laki udah balik, ya itu. Nah itu dengan sifat-sifat yang sempurna, ternyata di kampung A kurang dari 40. Di kampung B juga sama, kurang dari 40. Itu kampung A dengan kampung B berdekatan. Walau ijtama'u, seandainya mereka kumpul, kampung A dengan kampung B kumpul, ya labalagu arba'ina, maka mereka mencapai 40. Kalau digabung A dengan B jadi 40. Lam tan'akid bihimul jum'atu, tetap tidak sah Jumat mereka. Tuh, jadi jangan digabung kampung A sama kampung B, udah gabung aja, kita sholat Jumat bersama-sama, itu tetap nggak sah. Jadi harus masing-masing. Kampung A 20, kampung B 20, ya berarti belum sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya karena baru 20. Nah, begitu. Kampung B juga 20 juga. Sekarang ada ide dari dua kampung itu, gimana kalau kita gabung aja 20 sama 20 jadi 40, kita sholat Jumat. Bisa bikin di A, bisa bikin di B, tetap nggak sah. Jadi tidak perlu digabung. Udah masing-masing aja. Kampung A ya kampung A bikin, kampung B kampung B. Tapi ulang kalau belum 20, ya itu baru 20 belum mencapai 40, ya itu kan belum sah. Makanya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Terus kalau nggak wajib sholat Jumat ngapain? Sholat zuhur. Ya, kampung itu hanya sholat zuhur, tidak perlu sholat Jumat. Nah ini maksud lam tan'akid bihimul jum'atu, begitu Pak. Ya, jadi tidak jadi sholat Jumatnya mereka. Wa in sami'at, sekalipun mendengar kullu qaryatin, tiap-tiap penduduk, nida'an ukhra, ya azan daripada yang lainnya. Sekalipun kampung A dengar suara azan dari kampung B, kampung B dengar suara azan dari kampung A, tetap karena kampungnya beda masing-masing. Kampung A ya itu masing-masing, nggak bisa digabung dengan kampung B. Kalau memang belum sampai 40 orang, ya sudah, di kampung itu tidak perlu dilaksanakan sholat Jumat, hanya dilaksanakan sholat zuhur saja. Li'annal arba'in, karena 40 itu ghairu mukimin, itu namanya bukan mukimin, karena gabungan dari kampung A dengan kampung B. Fi maudhi'il jum'ati, pada tempat Jumat. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Cukup saya kira, nanti baru wa minha dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimin ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.